Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Permisa rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Minhajut Thullab, bahwa era di mana kita dipaksa untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, nampaknya sudah diantisipasi oleh surat Yasin ayat 65. Di mana di sana dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu masa di mana mulut dikunci, tidak bisa bicara. Lalu siapa yang kemudian ketika itu diperkenankan untuk bicara? Tak lain adalah wa tukallimuna aydihim, bahasa tangan. Nah, tangan ini yang menjadi juru bicara. Dan saksinya adalah wa tasyhadu arjuluhum, kaki adalah sebagai saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Nah, konteks daripada ayat ini adalah menjadi pionir seharusnya kaum muslimin untuk menguasai dunia IT, di mana semuanya serba dikendalikan oleh satelit, di mana semua sudah berbasis pada gelombang elektromagnetik, hingga kemudian jarak, ruang, dan waktu tidak menjadi alasan untuk kemudian tidak bertemu. Dan hari ini, oleh karena wabah corona, semua kegiatan fisik terhenti. Yang muncul adalah kegiatan-kegiatan online. Dan disinilah kemudian menjadi penting bagi kaum muslim untuk memahami Al-Quran itu dari konteksnya. Bahwa kalau kemudian yang disuruh bicara adalah tangan, dan kita tahu komunikasi berbasis Android dan sejenisnya itu sudah menggunakan tangan. Bahkan dalam ayat yang lain sudah ditegaskan, yang bisa bicara kebenaran, yang tak terbantahkan oleh dalil apapun, itu adalah bahasa tangan. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Hadza kitabuna, inilah kitabku, inilah bahasa tanganku, inilah tulisanku, yantiqu alaikum bil haqq, yang bisa bicara tentang kebenaran. Kalau seseorang misalnya didakwa atas suatu perbuatan di depan pengadilan, maka mulutnya terkunci, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika ada bukti, tanda tangan misalnya. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, betapa bahasa tangan yang sudah diakomodir oleh teknologi IT itu sudah menjadi bahasa resmi. Ya, bahasa resmi. Dan dengan itu seluruh kegiatan menjadi lebih efektif, lebih cepat, lebih murah. Bayangkan, kalau kita dahulu kala melakukan satu kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, kegiatan apapun, itu perlu modal berjuta. Hari ini terpangkas semuanya itu oleh teknologi IT. Bayangkan, kalau kita nebeng pada pemilik WiFi saja, kita bisa melakukan transaksi yang jumlahnya tidak terbatas. Gratis loh, bayangkan. Hasilnya luar biasa. Maka rumus ekonomi yang mengatakan misalkan dulu modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya, hari ini sudah bisa diantisipasi oleh teknologi IT itu sendiri. Maka mutlak kaum muslimin
untuk menguasai teknologi itu. Dan alhamdulillah kita sudah menyumbangkan seorang ilmuwan di bidang IT yang sudah melegenda dalam dunia speed internet, yaitu Dr. Khairil Anwar. Dia yang menemukan apa yang kita sebut dengan internet speed, 4G. Pemirsa rahimakumullah, ini merupakan bukti bahwa tidak tertutup kemungkinan kaum santri, misalnya khususnya Minajuttullah, untuk mengikuti jejak orang-orang seperti Dr. Khairil Anwar itu. Beliau ini asal dari daerah Kediri, bukan orang kota, bukan orang berkelebihan. Dia orang kampung. Nyatanya prestasinya mendunia. Dan ini menjadi bukti tidak ada alasan orang untuk berhasil untuk sukses sekelas dunia karena ia terlahir di pedalaman. Karena faktanya bukan hanya Dr. Khairil Anwar yang juga orang desa. Allah yarham, Profesor Habibie juga orang desa. Maka seharusnya para santri yang notabene mereka juga banyak dari kampung, dari dusun, dari pedalaman, terbuka luas jalan untuk menjadi pakar kelas dunia sekelas Khairil Anwar itu. Maka hari ini menjadi bukti bahwa keterpaksaan kita untuk tetap tinggal di rumah namun aktivitas pembelajaran tidak terhenti, semua itu didukung oleh teknologi IT. Bahwa kemudian sekolah-sekolah menjadi sepi gedungnya, atau mungkin juga pusat-pusat kegiatan publik menjadi sepi, tapi kegiatan di area gelombang elektromagnetik, di area udara yang terjangkau oleh sinyal IT begitu dahsyat gemanya, begitu dinamis kegiatannya. Maka mutlak bagi para santri untuk terus bergiat mengkaji ayat-ayat sains, mengkaji ayat-ayat teknologi yang bertebaran di Al-Quran, untuk kemudian diaplikasikan menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Maka seharusnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat kepada publik. Kalau ingat jasa, betapa besar jasa Thomas Edison misalnya. Karena beliau mampu memberikan manfaat kepada seluruh umat dengan temuan lampu pijarnya, dengan temuan teknologi listriknya. Dan semua kegiatan di muka bumi tidak lepas dari apa yang kita sebut dengan electrical activity. Kegiatan-kegiatan selalu minta dukungan dari energi listrik. Maka sekelas Edison sudah mampu mengamalkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Hingga pada posisi ini sudah tidak ada bagi kita untuk membuang waktu hanya untuk yang percuma, hanya untuk yang sia-sia. Bahkan lebih diperkuat lagi, identitas kesempurnaan Islam kita itu salah satunya ditandai dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas Islam seseorang itu diukur salah satunya dari produktivitas seseorang.
Semakin orang itu produktif kegiatannya, ucapannya, tindak tanduknya, semakin bagus keislamannya. Maka mutlak ketika kita membaca surat Yasin ayat 65, tukallimuna aydihim, seharusnya kita berbondong-bondong untuk mengikuti jejak Dr. Khairul Anwar, memberikan manfaat sebesar-besarnya. Kalau dulu speed internet itu sangat lemot, sangat lambat, maka temuan Dr. Ahmad menjawab kebuntuan tentang speed internet itu, hingga sekarang orang bisa mendapatkan kemudahan. Tentulah ini menjadi memicu, penyemangat bagi kaum santri ketika di pesantren. Tidak hanya ayat-ayat yang berkait dengan syariat, dengan ubudiyah, tapi ayat-ayat tentang sains, tentang alam semesta yang bertebaran mayoritas sifatnya dalam Al-Quran, untuk lebih dalam dikaji, untuk lebih kuat dicermati. Dan masa kejayaan Islam semakin dekat ketika kesadaran kaum muslim, khususnya kaum santri, untuk bagaimana mereka itu menguasai teknologi, menguasai dunia IT. Dan hari ini barangkali menjadi momentum ketika orang dipaksa untuk tidak keluar rumahnya, tapi tetap beraktivitas sama dengan ketika dia di luar rumahnya. Maka penguasaan IT menjadi sangat penting. Demikian, barangkali bermanfaat. Tentu salam hangat untuk semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.